Jumpa lagi dengan Mantap Semelawaru, Forum Sawu Visi Puntang, Surabaya. Pak Lukman, lagi apa ini? Pak Lukman, ambil cucian di rumahnya Teh Desi. Cukup sekian dan terima kasih. Hari ini di sebelah sono. Baru mulai toh Pak? Di sebelah sono ada ini apa? Itu forumnya anak-anak hukum lagi gathering. Mahasiswa baru maba. Nah, di sini meskipun belum gathering tapi persiapan sudah ada. Ini mahasiswa contohnya. Nah, Mbak itu yang singkat cakae. Nah, iya. Pak Lukman tanggapan. Mulai lagi. Iya, mulai lagi. Nah, ini kayaknya lagi diskusi Pak, karena suasana setiap harinya kan selalu seperti ini. Tapi karena kebetulan ini baru saja melalui ospek atau dalam bahasa spesialnya kalau di sini tuh PKKMB. Kalau di tempat lain mungkin istilahnya berbeda, tapi kalau di sini PKKMB. Apa? Artinya pekan pengenalan kehidupan. Ada kakaknya Pak. Kehidupan bukan kucar kacir yang jelas. Pekan kehidupan kampus mahasiswa baru. Bukan pekan tapi pengenalan. Oh iya, perkenalan kehidupan kampus masa baru. Enggak sampai hanya berapa hari itu? Di per pekan Pak. Per pekan apa pasar Pak? Gitu. Berapa? Coba. Ayo, Vivi sama Irma dong. Irma belum pernah ya datang. Ayo agak dekat. Ayo, tolong Pak. Nah, Mbak Irma ini kemarin jadi panitia PKKMB nggak? Enggak. Oh, enggak jadi. Kemarin waktu ospek, waktu PKKMB di sini atau di mana? Tahun dua-duanya di sini. Tanggal 23-nya? Enggak. Kemana dong? Kemana? Syuting ya? Oh, jadi panitia. Kira syuting. Oh, iya. Mbak Vivi? Ada sesi pengambilan foto kali ya? Oh, enggak ikut. Pensiun. Oh, biasanya kalau mahasiswa sudah fokus di skripsi Pak ya? Iya. Itu sudah mengurangi kegiatan-kegiatan yang mungkin memforsir. Ya sebenarnya nggak memforsir sih, cuman diforsir Pak. Ya, cuman memberikan kesempatan kepada yang lebih muda supaya ikut merasakan menjadi panitia. Nah, selaku dosen senior Pak selama 20 tahun. Belum 25 tahun. Bukan 20 tahun tetapi 23 tahun. Berarti 2 tahun lagi aja delokno tuwek ya. Oh enggak, masih muda kok. Oh enggak gitu. Tapi bukan senior saya tetap junior sampai sekarang. Masih junior. Maklum, babi pace. Babi pace. Berarti orang timur dong, Mbak. Timur mana nih? Pace. Mas Bagus. Kayaknya ya, sambung lagi. Mas Bagus, ini tadi kan habis genjreng-genjreng ya. Kebetulan habis PKKMB ternyata masih ada aktivitas gathering, mungkin gathering panitia mungkin ya Pak ya. Tadi juga sempat bermusik juga. Nah, kira-kira ini kalau menurutnya Mas Bagus nih dalam bermusik, tadi kan barusan bermusik ya Pak ya. Ini kita kali ini ngomong bermusik aja. Alirannya 90. Ya, alirannya kok agak berbeda dengan yang biasa di setel di radio kampus, padahal anak-anak muda gitu. Ini kok kayaknya temponya jauh lebih lama gitu, tahun 2000-an awal atau 90-an bahkan. Nah, ini gejala apa ya? Khusus hukum ini. Nanti bedanya dengan fisip kok lain. Bedanya tempo waktu. Bukan tempo, waktu. Rentan periodisasi musik. Musik-musik yang keluar tahun 2000-an sampai tahun 2010 ke sini itu beda banget. Ini tadi kok yang disajikan kok 2000-an. Kan sebagai musik kan sebagai sarana hiburan. Ya walaupun masing-masing individu berbeda selera musik, kan tuh untuk mengisi kosongan dan juga agar suasana itu lebih cair lagi dalam sebuah forum. Apalagi kan habis PKKMB juga. Oh iya, saya ingin kepada diri nih Pak,
jenengan kan dosen yang multi talented ya. Nah, ini saya ingin menanyakan sebenarnya atau mungkin memberikan atau meluruskan cara berpikir saya dalam memandang musik ini, karena kan setiap hari kita disajikan musik ya Pak ya, walaupun di kehidupan kependidikan atau kampus, kehidupan seperti yang kampus, tapi sering disajikan sajian-sajian bermusik. Nah, dalam bermusik itu yang benar itu di dalamnya harus ada idealisme bermusik atau ideologi bermusik. Monggo. Jawabannya rada angel. Kena ono kamerae. Kamerae kena kono. Oh, gitu. Ya, Ada yang perlu saya ralat, Mbak Ya. Irma ya. Kok Mbak Irma? Namanya siapa toh? Ima. Oh, Mbak Ima. Irma, ya. Jangan pakai R. Ada yang perlu saya ralat. Namanya juga. Saya bukan dosen yang multi talented, tapi ya talenan tali rafia kayak oke Pak. Oke. Betul. Sampai nggak bisa bergerak. Nah itu saya. Terus kalau yang ditanyakan tadi tentang musik itu sebenarnya boleh-boleh saja. Ada yang menggunakan istilah idealisme dalam bermusik. Tapi yang dimaksud bahasa umum di sana dengan kata idealisme dalam bermusik itu maksudnya tiap-tiap person dalam anak band itu punya prinsip sendiri-sendiri gitu. Kalau yang misalnya bagian bass suka apa genre reggae, dia kecenderungannya ke reggae. Sementara temannya yang keyboard lah suka pop. Lah yang bagian drum kok malah suka metal. Nah lalu kemudian membentuk anak band. Masing-masing tidak ada yang mau ngalah. Masing-masing membawa idealismenya sendirinya itu. Tapi kalau ideologi di dalam bermusik beda lagi. Maksudnya musik hanya sebagai sebuah media untuk memproduksi gagasannya yang menurut madzhab, aliran, isme itu sudah cetha ada ideologinya. Ada. Misalnya ideologi egalitarianisme misalnya. Nah, Iwan Fals itu sepertinya itu dengan kritik-kritik sosial. Musik dipakai sebagai media saja. Tapi apakah ini salah? Tidak. Karena media dengan menggunakan musik ini lebih komunikatif, lebih bisa diterima oleh khalayak. Mengingat di dalamnya ada unsur entertainment, ada unsur pendidikan, ada unsur pewarisan nilai, dan ada unsur membina jejaring sosial. Kalau memang dia punya penggemar, misalnya ada kan fans artis tertentu. Kalau Iwan Fals itu apa nama fansnya? Apa umpat Iwan Fals? Oi. Ada Romai Rama kayak Umat ya. Umatnya Romai Rama. Nah, bedanya itu. Lah kalau kemudian ini disamakan ya nggak ngerti, yang jelas beda. Ini menurut dosen yang Anda bilang banyak tali-talinya tadi. Banyak tali-tali. Saya kira gitu. Nah, sekarang ke Mas Hafid. Idealisme dalam bermusik. Langsung gimana? Iya, betul. Kayak nada sih mau. Ya, kalau ngomong soal idealisme dalam bermusik ini kan kembali lagi pada pemain musiknya Mas sebenarnya Pak. Ya apakah tidak bisa seseorang itu ujug-ujug ini bermain musik langsung punya idealisme. Ini jarang sekali ditemui. Kadang-kadang idealismenya itu dibentuk oleh lingkungannya, juga selera bermusiknya. Nah, selera bermusiknya ini juga balik dibentuk oleh lingkungannya tadi. Orang-orang yang suka ska dengan ideologinya itu pun nanti dia menyukai ska. Kalau lingkungannya keliru, ideologi tidak dibawa, hanya style busana ataupun gaya hidupnya saja yang menurut lingkungan itu benar seperti itu ya dipakai seperti itu. Tapi kalau kembali lagi ngomong idealisme dalam bermusik, ini bagi pemusik sendiri ini juga harus ada, kalau saya namanya harus ada kesadaran bermusiknya dulu, diinsafi dulu, baru muncullah idealisme bermusik itu. Jadi harus ada gesekan-gesekan dari realita itu. Jadi nggak bisa
langsung ujuk-ujuk muncul begitu saja. Kalau biasanya muncul begitu saja itu biasanya nggak ada, itu hanya tiru-tiruan, karbitan gitu. Nah, imitasi. Imitasi. Ya. Nah, ngomong-ngomong sebelum lanjut ke musik, mau nanya saya, salon mana yang ngurusi kumis? Dia jawab. Hai, Iya. Kok saya, Pak? Iya, uhai. Kalau Wak Doyo itu bukan ini, bukan pemilik dari apa? Bukan pemilik salonnya, Pak. Oh, pemilik. Tapi Wak Doyo itu pemilik yang produknya khusus kumis. untuk numbuh. Aku rantuwe. Ya ini ideologi, Pak. Oh, Tidak bisa Nah, Ceritanya gini, nah, ditutupi ya. ini sebuah saya itu kan bangun tidur. Tadi pagi bangun tidur. Mbak sama ibuku itu potongan kumismu kayak bapak. Dan aku bingung mau nurutin, ternyata sama bapakku dibilang gini. Gak usah. Iku kok mirip sama bapakku, mirip sama mbakku. Kakek maksudnya. Iya, kakekku. Ya bingung. Oh ya wis harus itu tak cukur Pak Mas ya opo kan ngono. Enggak tahu nanti wis bosen. Coba Ima sekarang. Mbak Ima. Suruh ngapain ini? Mbak Ima? Ditanya, ya. Coba Bapak yang tanya. Kira-kira Musik kesukaannya apa? musiknya sukanya apa, Mbak? Mbak Ima. Metal apa rock apa? Sukanya musik apa ya? Yang pop ya. Siapa penyanyi andalannya? Anu ya. Oh, Agnes. Agnes Monica, Pak. Nah, kira-kira R&B kayaknya. R&B ya, Pak. Tapi pas lagu melo galau miau ya apa? Itu mau kira-kira mempengaruhi lifestyle dia, Pak. Kalau Hafid saya rasa ndak gayanya ndak Agnes Mo deh kayaknya Hafid loh ya. Iya. Tapi kalau bagus kan Arafe kok piye Gus? Ndak ya. Pasur es. Nah ini serius loh ya, jangan ketawa ya. Ini serius. Oh iya, ini membicarakan ini, Pak. Kemarin dengar-dengar saya mencuri dengar dari pembicaraan Pak Didin dengan Mas Hafid. Ini ternyata ada ya komunitas itu yang khusus mengkritik atau mengkritisi tentang musik. Nah, itu gimana di sana aja. Oh iya. Nah, itu coba diceritakan. Enggak, maksudnya komunitas yang mengkritik, soalnya kalau saya melihat misalkan cerita yang diperbandingkan dengan pertemuan Richard Wagner dengan Friedrich Nietzsche, itu kan juga pertemuan antara seorang pengkritik ulung seperti Nietzsche itu mengkritik aliran bermusik si Richard Wagner yang orkestra itu, sehingga melahirkan karya-karyanya yang sangat megah itu akhirnya dikritik dan menjalin satu komunikasi yang luar biasa legendaris itu. Gimana, Pak? Kira-kira posisi seorang kritikus musik itu? Oke, pertanyaan yang sangat panjang. Bingung aku Ya. apa jadi ke pendek-pendek. Pendek-pendek, iya. Subjek, predikat, objek cukup, enggak usah pakai keterangan. Oh iya. Nah, itu hal yang baik begitu. Oh iya. Tapi karena Anda saya maklumi. Iya. Lah, harusnya intelektual ya. Di pertanyaan bawa ya. Nah, Kan ada catatan kakinya, Pak. yang saya tahu karena saya dulu pernah diajak rembukan diskus musik sama Ima. Richard Wagner ini terkenal di zaman Hitler, Pak. Oh iya. Begitu terkesimanya dengan aliran-aliran apa itu tentang chauvinistik, kebanggaan apa nation itu, maka dia membuat lagu yang dan rata-rata lagu komposisi dia itu lagu tentang keagungan, kemegahan, glory, Pak. Nah, katanya Ima dulu. Ya, saya sih percaya saja dia ya vokalis. Iya ya. Nah, bahwa kalau itu dikaitkan dengan masalah kritik, saya setuju. Harusnya kalau idealisme dalam bermusik itu sesuai dengan ideologinya, maka Richard Wagner tidak boleh berubah. Jangan mentang-mentang karena dia hidup di Prusia Raya, lalu dia kemudian langsung ideologi bermusiknya ngeblok ke sang Führer. Ini tidak baik. Artinya musik harus tetap menjadi panglima bagi perubahan sosial. Musik tidak boleh menghamba kepada isme-isme yang ada.
justru karena musik adalah media yang komunikatif di dalam mengusung ideologi. Nah, problemnya adalah para pengkritis yang tidak nampak itu angle atau sudut pandangnya di dalam mengkritik itu dibasiskan pada warna kacamata subjektif. Berbeda dengan Hafid. Lihat genrenya dalam hal kumis saja tertata sedemikian rupa. Kayak Richard Gardner juga ini. Persis banget. Ayo tau ngomong Fit. Ayo kayak iso kudu ngomong. Ayo kudu ngomong. Iki ngomong sing ngendi iki? Ngomong ngawur pokoke cetok. Ngawur kok cetok iki piye, Pak? Loh, timbangane ngawur Akademisi ngawur dimakan, nah, betul. mending ngawur cetok. Ngawur cetok. Masalah iki kan kan sing cedak jane wong nglindur, ngomongan wong nglindur iki sanggup. MMA itu gaya bertarungnya ngawur, Pak. Iya. Tapi dia brutal sekali gaya bertarungnya. Kebetulan kalau versi yang saya lihat bukan yang MMA Pak, yang MLM saya. Oh, MLM, oh iya. Kembali lagi ke Mas Hafid ini gimana nih? Iya, Mas. Mas apa iki, Pak? Musik. Nah, iya. Nah, balik soal itu ya, Pak. Akhirnya yang ngomong Richard Wagner dan Nietzsche kan gitu. Artinya gini, Pak. Artinya pemusik-pemusik yang memang serius ya di bidang musiknya, serius dalam tanda kutip. Kan ono serius iki gini, Pak. Ono aku serius musikan. Nek ora serius musikan aku ya ora mangan, wong ora ngebul dapure kan ya. Nah, itu yang saya maksud bukan yang itu, Pak, tapi benar-benar musiknya ini dijadikan sarana untuk sesuatu yang bagi dia gagasan tersebut akan disampaikan kepada khalayak. Jadi bukan untuk urusan dapurnya. Nah, ada lagi itu yang mempunyai hanya untuk konsumsi Komunitas. enggak, dirinya sendiri, kepuasan batinnya sendiri. Jadi dia bermusik, ya sudahlah, orang-orang tidak menerima tidak apa-apa. Yang penting bagiku ini musik yang mampu memuaskan hasratnya dalam bermusik. Jadi macam-macam kalau ngomong idealismenya dalam bermusik. Oh, oke, saya tahu. Berarti yang dimaksud David itu kalau untuk Indonesia contohnya adalah Setiawan Jodi. Setiawan Jodi itu dia tidak mengandalkan periuk nasinya supaya dapurnya mengepul itu dari musik, enggak. Setiawan Jodi itu sudah kaya raya, bahkan kaya 7 turunan. Tetapi kenapa dia tetap suka dengan bermusik ya, karena dia punya idealisme yang akan diusung melalui musik. Karenanya waktu gabung dengan Sawung Jabu, Iwan Fals, Ini Sistri dan seterusnya itu muncullah kantata Takwa, kantata Revolvere, kantata Samsara, dan itu semua mengandung nilai-nilai yang bobotnya itu adalah grand narasi atau meta narasi. Tidak sama dengan istilah idealisme yang dimaksud oleh orang umum. Idealisme dalam bermusik yang dimaksud oleh orang umum adalah itu tadi yang saya bilang, bahwa oleh arek iki senengane reggae tok, disuruh yang lain tidak mau, aku idealis nang reggae. Meskipun nanti dapurku tidak mengepul asal aku berreggae. Nah, padahal yang disukai pasar adalah pop, seperti kesukaannya si siapa tadi namanya? Ima ya? Coba Ima barangkali ya. Ya begitu, Mbak Irma. Iya. Kamu fair. Nah, ini kan akhirnya gini, Pak. Akhirnya menjadi kayak saya kan juga termasuk suka musik tapi juga karbitan gitu, Pak. Nah, ini kan menjadikan kita sadar. Terus kalau banyak maksud ya atau pengertian dalam ideologi dalam bermusik ya. Terus saya kan ini kan berencana untuk mempunyai diskusi tentang musik gitu, Mas. Nah, menurut
jenengan yang katanya multi talentan ini kan talentan Iya. ini kan Talentan. di era yang baru ini di bagian mananya musik yang harus disentil gitu Pak. Artinya harus kita kritisi ya suka niche ngono iku kayak gitu. Ya kalau itu pertanyaan berat sebenarnya. Ya. Karena saya disuruh ngkritik generasi muda sekarang. Ya. Tapi ora apa-apa sing takon pencipta nah beristimewa. Pakai telur, Pak. Anu ya menopang rindu ya Pak. Oh iya. Aku ya kangen Fit. Yo gitu. Tapi Pak. jur piye? Yo Saya tak terus nih. nukul niku mes dhisik. Gini. Fit kan punya rencana bahwa ada beberapa komunitas yang kumpul di satu tempat, lalu di situ ada musik live, terus ono jualan cendol dan seterusnya, lalu ada yang ini apa ngobrol tentang musik. Jadi musik dikuratori atau musik diapresiasi, lalu menjadi diskursus mengenai musik. Pertanyaannya adalah dalam konsep acara semacam itu kira-kira kalau jenis musik yang terkini itu kira-kira sisi mananya yang layak untuk disentil dalam diskursus itu? Ya saya bilang Fit, ini kan zamannya EDM, semua pakai piranti elektronik. Maksud saya begini, ada semacam proses penumpulan bakat di dalam kepiawaian bermusik menggunakan instrumen, manakala generasi hari ini dinina bobokkan, dimanjakan oleh instrumen elektronik, sehingga hanya cukup dengan satu laptop dan program atau software seseorang sudah bisa membuat komposisi layaknya sebuah konserto di Lamongan Philharmonic gitu ya. Nah, konserto yang di Lamongan Philharmonic itu yang semegah itu bisa cukup hanya diwakili satu laptop. Ini semacam proses penumpulan daripada kepiawaian seseorang dalam menggunakan instrumen bermusik. Nah, ke depan akhirnya nanti seseorang tidak perlu punya vokal yang bagus untuk bisa menyanyi dengan baik, mengalahkan misalnya Paganini. Nggak perlu, cukup hanya dengan software orang bisa menyanyi dengan baik, sehingga suaranya bagus ini kok iso kayak Rhoma Irama Pak ning software gue coba kok bagus. Apa benar begitu Mas? Ini pujian apa gimana Pak? Ya pujian karo minyak. Kayaknya kok hil yang mustahil ini Pak. Saya menjadi Rhoma Irama. Kalau Ridho Roma mungkin bisa. Iya. Nah ini Mas. Iya Bapak tanya. Pertanyaannya, dengan adanya software yang bisa mengubah vokal seperti teman saya yang punya itu siapa tuh Clement, itu kan vokalnya bagus, bisa menjadi lebih bagus lagi. Jadi sebenarnya kan Kak, di teknologi hanya untuk smoothing atau penyempurnaan dari proses produksi pembuatan musik itu sendiri. Jadi bukan sebagai pengganti skill atau suara pita asli manusia itu sendiri. Oke, sekarang ke Haunan. Haunan, karena hari ini telah ditemukan software untuk membuat komposisi musik, menurut Haunan, apakah tidak menjadi ancaman yang serius software musik itu bagi teman-teman yang secara minat, bakat, talenta itu sudah punya keterampilan dalam bermusik? Silakan. Mengancam? Enggak Pak. Ya nggak mengancam Pak, itu kan malah membuat mereka yang berbakat itu lebih bisa mengembangkan bakatnya dengan adanya teknologi itu. Jadi bukan halangan sebenarnya. Ya seharusnya teman-teman yang berbakat ini bisa memanfaatkan hal itu. Jadi sudah ada teknologi, sudah ada bakat, ketika dikombinasikan akan menjadi suatu hal yang luar biasa. Menurut saya seperti itu. Oke, satu lagi. Mengingat musik EDM dan genrenya yang jumpalitan seperti itu, pertanyaan saya ke Hamnan, bocah-bocah saiki kalau hatinya lagi resah, galau, melo miau itu terus harus diungkapkan dengan musik, piye carane coba?
Nah, musik EDM sing piye to, Pak? Dung 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 Yang selalu gembira. yang selalu riang itu loh. Apakah musik EDM itu selalu gembira? Lah, itu kan Apa nggak bisa dibuat misal musik EDM itu dibuat galau gitu? Nah itu pertanyaanku, jawaban. Nah kalau berbicara musik seharusnya bisa, Pak. Di yang awalnya mungkin gembira itu identik dengan nada mayor gitu. Dibuat minor misal kayak gitu. Jadi kan agak sedih atau bisa menjadi sedih. Tergantung siapa yang meramu musik tersebut gitu. Oke, kalau bisa menjadi agak sedih, berarti anak-anak sekarang kesulitan ketika disuruh membuat komposisi yang bisa menyayat-nyayat, merobek-robek jantung, itu kesulitan anak sekarang. Kira-kira apa begitu? Bukan kesulitan sebenarnya. Kalau misal membuat musik yang menyayat-nyayat itu bisa saja. Nah, ya carane piye? Contohnya Apa? Contohnya carane piye? Ya itu tadi kan Pak, tinggal yang awalnya bahagia ketika sedih ya membuat lagu yang sedih gitu aja, Pak. Oke. Berarti tergantung main behind the gun, Pak Lukman. Ke Pak Lukman silakan lanjut. Kalau saya coba menambahi Aunan, mencoba untuk menjawab pertanyaannya Pak Didin, saya jadi teringat satu lagu, Pak. Lagu Jepang, judulnya Sukiyaki. Sukiyaki yang Ue Wombo Haruko. Itu kan nadanya sangat gembira ya. Tapi dia ternyata isinya itu sangat sedih. Bahkan bisa membuat orang itu sangat sedih sekali, sangat galau, bunuh diri. Nah, yang pernah diplesetkan oleh Kasino yang baju merah jangan sampai lepas itu diplesetkan lagi menjadi gembira lagi tuh. Padahal itu lagu yang sangat sedih bagi orang Jepang yang mengerti syairnya. Jadi tergantung pada syair atau liriknya itu ternyata bisa disulap menjadi sebuah lagu yang sangat berbeda atau kontras dengan nada. Nah, ini membuktikan bahwa memang manusia punya potensi yang sangat luar biasa dalam memanipulasi seni. Mungkin saya itu, Pak. Jadi sehingga dalam bermusik pun seperti yang dikatakan David, bahwasanya ada kesadaran yang terus terbentuk sehingga tidak serta-merta ini menjadi pewahyuan yang tiba-tiba. Ini adalah sebuah proses yang sangat panjang yang mungkin seorang yang memainkan musik EDM pun pasti juga punya basic seni, basic memainkan alat musik. Bahkan mungkin bisa bermain musik klasik sehingga dia mengembangkannya menyesuaikan dengan selera atau genre yang disukai oleh anak-anak muda modern gitu. Seperti terus ada gitaris yang dulu mantan additional playernya Cakakan gitu. Sekarang membentuk band baru namanya yang musiknya mirip Alien itu. Yang pakai helm itu. Nah, itu membuktikan bahwa ada sebuah transformasi kesadaran dalam bermusik. Jadi ini tadi ulasan dan narasi yang harusnya berlanjut ke bagus, tapi karena baterai habis, saya pikir Mantap Semelawaru Forum Sawo Visi Puntak Surabaya mengucapkan terima kasih atas perhatian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Patenya nek kedisian baterai sing tetes enggak kesimpen, Pak.